kondisinya 76%. Tes 2 83%. Itu muncul Pak, ada yang 90%, 96%. Harapannya itu dia, nah ini sudah ada yang 102%. Ya, ini ada yang 102%. Nah, ada yang sampai ini. Ke depan yang di atas 100 itu target harus dinaikkan. Kami di PON Jatim, KONI Jatim, setiap 6 bulan kita evaluasi yang sudah masuk target dinaikkan. Sehingga kami bisa ngelihat, kami nggak perlu ngintip tetangga, berapa sih VO2 max-nya DKI, berapa sih VO2 max-nya Jabar, nggak perlu. Karena kami punya ini. Standar internasional kami pakai, naik, bagus, naikkan lagi. Cuma dari provinsi lain yang kami lihat apa? Hasil pertandingan sebelumnya. Tinggal nanya, coach nomor apa, cabur apa coach? Biliar. Nah, tinggal saya tanya, biliar pesaingnya mana nih? Tahun lalu emasnya DKI Pak, Jabar Pak, kita posisi di sini, ya kan? Itu yang saya tanya. Kalau di Jatim tanya, Kempo mana pesaingnya? Kelas A Pak, Jabar Pak, kelas B Pak, Jatim Pak, kelas C pergunya ini Pak. Nah, kan seperti itu kan? Pelatih itu yang wajib menyampaikan informasi. Dan pelatih bisa memetakan itu. Kemarin saya pegang salah satu di Magetan itu Jujitsu. Jujitsu kami ada yang juara PON. Itu sebenarnya tim lapis 3. Tim lapis 3-nya Jatim, cuma dia privat ke saya. Mamanya bilang, aku pengen anakku lebih bagus. Meskipun tidak masuk PON, dia ngejar kejuaraan di Malaysia dapat medali emas. Mamanya privat ke saya. Enggak apa-apa coach, saya bayar mahal siap. Ya. Mamanya ai duitnya banyak, aman ya kan? Kirim Surabaya 3 bulan. Ternyata setiap sparring sama tim intinya PON dilibas semua. Dilibas semuanya. PON kurang 3 bulan, tim PON 1-2 itu tidak pernah menang. Dia yang naik pangkat berangkat ke Sumut. Dapat emas dia PON. Pulang PON main Malaysia dapat emas. Sudah dari situ Kabupaten Magetan minta saya konsultan sendiri khusus cabur. Dan punya 3 atlet saja dapat 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Aman. Saya bilang kalau emas 1 aman Pak. Kenapa? 1 atlet kami tes MFT levelnya sudah 13. Nomor kunci-kuncian. Ada yang dari Jujitsu? Kunci-kuncian Newaza, lupa saya. Iya. Kunci-kuncian. Dia Newaza, dia main kunci-kunci. Saya bilang, dia orang kalau main kunci-kuncian sehari pertandingan 5 kali sampai final, gak ada masalah. Level 13. Dan dia saya suruh bench press. Dia main kelas 57 kilo. Dia bisa bench press 120 kilo, itu 3 repetisi. 2 kali berat badan lebih bisa 3 repetisi. Maksimum strength terpenuhi. Squat bisa 150 kilo 5 repetisi. Berarti kakinya sudah sangat kuat. Sudah main kunci nggak sampai kunci orang Pak, dibanting-banting sama dia. Selesai. Porprov lawannya tidak pernah berdiri lebih dari 30 detik. Kalaupun ada yang lebih dari 30 detik di final, itu buat main-main sama dia. Karena saya minta hati-hati karena kena counter kan bahaya. Mainkan dia, sudah diputer. Lawannya capek Pak. Terakhir nggak dibanting sama dia, didorong sudah menyerah terlentang dia. Siap jadi korban dia. Selesai, emas. Jadi fisik sangat menentukan apalagi dibela diri. Bahkan kami itu yang lawan Thailand itu satu-satunya tim atlet, kan di Jatim itu ada kabupaten yang naturalisasi Pak. Sudah dengar ya? Muay Thai, ada dari Muay Thai. Nah, Muay Thai Jatim itu ada 1 atlet Muay Thai dari Thailand dipindah ke Jawa Timur untuk Porprov. Salah satu kabupaten yang tidak pernah dapat emas, bukan hanya emas, tidak pernah dapat medali Pak. Seumur-umur Porprov Jatim sampai Porprov 9 kemarin, pertama kali dapat medali langsung emas. Enggak apa-apa, dapat 1 emas. Ambil atlet dari Thailand dipindah WNI, warga negara Sampang sana. Dipindah kemana? Emas Pak. Semua lawan atlet Thailand itu enggak ada yang berdiri di atas 30 detik. Sikat perut nyungsep, enggak ada yang bangun. Atlet saya sayangnya ketemunya 8 besar sayangnya. Coba ketemu final. Itu ronde pertama masih bertahan. Ronde kedua sudah nggak tahan dia, perutnya kalah. Orang Thailand ngambilnya perut terus Pak, nggak ambil muka.
Lah kita ternyata latihannya memperkuat muka biar dipukulin nggak KO. Ternyata lawan yang ngincar rusuh. Selesai. Ternyata dia ngelihatnya gini Pak, pelatihnya bilang, iya coach, kalau atlet Jawa Timur pada umumnya yang dikejar pukul muka. Dia tidak sadar lawannya naturalisasi. Orang Thailand nggak ngejar muka Pak, yang dikejar rusuk. Begitu diantem rusuk satu babak dia kuat, babak kedua babak belur ya sudah. Nyungsep sudah. Wes pelatih bilang stop daripada rusuknya patah sudah lempar. Kan lama nyembuhin ini, iya kan? Lama ini. Nah akhirnya itu yang terjadi teman-teman pelatih. Nah ini contohnya seperti ini coach. Ini tes parameter. Sekarang saya tunjukkan yang kedua tadi. Apa yang kita perlukan untuk melakukan tes? Nah ini dia. Ini adalah monitoring program latihan. Nanti saya bagi teman-teman bisa belajar. Ini latihan daya tahan. Bentuk latihannya ini teman-teman pelatih. Muncul nama dan targetnya. Nah dari nama-nama dengan target latihan ini Bapak Ibu, karena sangat individu ya, kita pakai lari 20 menit dengan rumus dimasukkan VCR-nya, tes VO2 max, masukkan Excel, keluar rumus, dia lari 80% intensitasnya dalam 20 menit, targetnya tidak sama Bu. Dana, jarak sekian, bintang sekian, cahaya sekian, rijal sekian. Ini berdasarkan kemampuan VO2 max masing-masing. Sama-sama 80%, jaraknya akan berbeda. Nanti kalau meningkatnya sama. Sama-sama naik persentasenya. Selama dijalankan sungguh-sungguh. Nah ini dia. Gimana Pak kita membuat monitoringnya? Ini dia. Ini monefnya. Klik, sudah. Tadi kita lihat. Muncul targetnya dana berapa? Set 1 sekian. Ini dia. Di hari Selasa Kamis. Ini dia. Berapa masuk? Tulis di sini. Oh, dana masuk berapa? Oh, ternyata bisa 2000. Bagus. Kemudian dicek denyut nadi, dimasukkan di sini. Denyut nadi latihannya. Ini denyut nadi maksimal tuh 220 kurangi usia, otomatis di sini. 220 kurangi usia. Ini HRE, denyut nadi latihan. Begitu lari 1988, ya kan? Kita catat dana. Oh, bisa 1990. 1990 dalam 20 menit. Tulis di sini. Masukkan denyut nadinya, dicek. Tek, masukkan. Ada yang 200, ada yang 190, ada yang 210. Tidak ada masalah. Kalau dia di atas 180 berarti dia bersungguh-sungguh. Selesai jadi pelatih. Denyut nadi itu di atas 180 untuk usia 18 tahun ke atas. Itu latihannya udah sungguh-sungguh pelatih. Apalagi sampai 200, 220. Itu dia latihan sudah sangat sungguh. Dia kerja jantung parunya benar-benar dipaksa untuk berlatih. Kemudian HRR, denyut nadi istirahat. Itu istirahatnya 5 menit. Setelah 5 menit dicek. Turunnya sampai berapa? Pasti awal-awal di 130, 140. Suatu saat setelah 2 minggu atau 3 minggu latihan atau 4 minggu, dalam 5 menit ini loh bisa jadi nggak sampai 130, bisa di bawah 110. Itu menunjukkan atletnya itu bugar, recovery-nya cepat. Itu yang kita kejar. Saya kalau ngelatih atletnya waktu lari di 240 tambah seneng saya. Kenapa? Pasti ketika turun dia akan lebih cepat karena dia berlatih mencoba melampaui batasnya dia, kemudian cepat kembali. Itu dia. Bisa dipahami coach? Kalau bingung langsung tanya ya. Jangan nunggu nanti lupa malah. Nanti terlanjur saya balik Belitang bingung semua nanti. Ya? Jauh ke Belitang Pak, jalannya jelek lagi. Tapi sekarang sudah bagus Pak, sudah dicor. Alhamdulillah. Ini yang weight training Bapak Ibu. Nanti saya share semuanya ya. Ini latihan beban. Contoh squat. Bebannya pakai 70%. 70% nanti akan muncul angkanya masing-masing Pak. Cuma ini repetisinya. Nah, targetnya berapa? Ini ditulis hasilnya berapa. Berapa repetisi? Targetnya berapa muncul.
Ini dia. Karena ini pembebanannya tidak menggunakan 1 RM Pak. Dia menggunakan RM. Karena bebannya tidak banyak. Kami tes pakai 25 kilo. Itu yang diulang jumlahnya banyak berapa kali. Repetisi itu jadi bebannya begini. Jadi jatahnya 12, 11, 11, 14 berdasarkan hasil tesnya. Tapi kita juga bisa menggunakan angka. Misalkan squat 100 kilo. Maka 70%-nya berapa? 70 kilo. Itu yang pakai beban berat. Ini yang bebannya tidak banyak. Ini kan caburnya tidak punya alat banyak Pak. Jadi kita pakai 25 kilo, dihitung berapa kali dia bisa squat maksimal. Oh, dia bisa sekian kali, maka 70%-nya dari pengulangannya adalah 12. Jadi beda-beda metodenya bergantung alat yang dimiliki cabang olahraga. Kemudian kita munculkan monitoringnya, sudah. Squat set 1 berapa kita munculkan. Nah, nama-nama latihan ini bergantung apa yang kita berikan. Kalau coach memberi squat, ya tulis squat. Shoulder press, tulis shoulder press. Crunch, crunch, deadlift, deadlift, lunges, lunges, superman hold, superman hold. Ya, ini dia. Masukkan. Oh, tadi jatahnya 12, ternyata bisa 10, tulis 10. Sekian, sekian, itu ditulis. Nah, ini menjadi bahan monitoring kita. Kalau dia 12 bisa 12, berarti dia pas. Kalau dia cuma bisa 9, berarti terlalu berat. Sederhana sebenarnya coach, tinggal kita rajin nggak membuat seperti ini. Ini nanti saya share, saya bagi. Bisa buat belajar, bingung bisa tanya saya, aman. Ya, kuncinya 3 Pak, kalau saya di WA orang nggak bales. 1 sedang nyetir, 2 ngajar, 3 tidur. Kalau ditiduri masih bisa balas Pak. Kalau tidur enggak bisa balas ya. Tolong jangan kemana-mana pikirannya. Oke? Nah, oke, contoh. Mungkin teman-teman ada yang nanya enggak, kenapa sih bentuknya begini Pak Tutur kalau buat latihan beban? Ini ada aturannya Bapak Ibu. Coba dilihat. Latihan 1. Squat, shoulder press, crunch. Ada yang nanya, kenapa kok dibuat seperti itu? Ada yang tahu? Squat itu latihan apa Pak? Kaki, tungkai, good. Shoulder press, upper. Crunch, perut. Jadi latihan beban itu kalau nyusun, salah satunya harus tidak boleh bareng-bareng antara lower, trunk, upper. Habis kaki, jangan kaki lagi. Dia belum recovery, dikasih lagi. Capek saja, nggak dapat hasil. Itu sebabnya saya susun seperti ini. Ini model yang saya buat bahkan di pelatnas dipakai beberapa cabur di Jawa Timur sama. Ya, ini dia. Kalau kita geser latihan sebelahnya sama. Apa yang saya lakukan? Deadlift, punggung, ya kan? Lunges, kaki. Superman hold, punggung lagi. Pak, tapi kan setelah diistirahatkan baru diberikan. Superman hold ini ringan, tidak pakai beban luar. Dia hanya seperti Superman isometrik, ya. Kemudian berikutnya ada bench press, ya. Ada bench press, bicep, V-up, bench press atas, bicep tangan, V-up perut. Pemilihan ini berdasarkan kebutuhan otot cabang olahraga. Oke coach, nanti saya share, saya rambut materi berikutnya kondisi fisik. Ada pertanyaan teman-teman? Apa bingung? Materi sudah dibagi? Belum ya? Oh ya, nanti tapi sudah saya kirim panitia kok ke Pak Martinus. Nanti bisa di copy, aman ya? Atau nanti WA saya nanti malam saya kirim. Ya, nanti malam saya kirim, dapat wifi di hotel saya kirim nanti. Ya, setelah makan pempek lagi ya kan. Tiap hari pempek ini, mau makan apa pempeknya muncul terus. Wah, bahaya ini ya kan. Oke. Kalau di sana makan pempek cuma Bukamto sama Farina ya kan. Di sini bingung apa, setiap belok tulisannya semuanya pempek, pempek, pempek. Bahaya ini. Tadi ditawari tempoyak, angkat tangan saya tempoyak. No. Kalau durian saya mau, tempoyak saya angkat tangan ya. Ya, lempok saya doyan. Lempoyak saya angkat tangan. Kabur ya kan. Oke. Nah, oke coach. Nah, prestasi atlet ya, kita bicara masuk ke fisik. Itu faktor pertama adalah teknik. Cabur yang memerlukan kualitas teknik itu kalau tidak bagus tidak akan prestasi. Tempo,
tenis meja. Coach Sabor? Dance sport. Wah, apalagi dance sport, tekniknya jelek nggak bisa, iya kan? Sepak bola, mau tendangannya jelek nggak bisa, tendangan pisang Pak, kalau nggak bagus jadi pisang goreng, iya kan? Angkat berat, angkat besi, ngangkatnya jelek nggak bisa. Bola voli, spike-nya jelek, nggak nyebrang, kena net, iya kan? Iya, semua yang butuh teknik bagus boleh. Mungkin e-sport meskipun teknik jari-jari harus bagus ya Pak ya. Ngetulnya salah kan ya salah, salah terus. Minus Pak ternyata, wah itu bahaya ya. Oke, taktik pasti. Taktik itu bisa jalan kalau tekniknya bagus. Selesai. Biliar perlu teknik bagus. Tembak bola mundur kan, ya kan? Mau belok kiri belok kanan ya kan? Iya, saya spesialis ngeban Pak, banyak bocor maksudnya. Kalau beliau ban itu mantul kena, kalau saya ban bocor Pak. Ya, oke. Fisik yang kedua, 3. Fisik itu faktor ketiga dalam proses berlatih melatih yang menentukan prestasi. Tapi ada cabur lain yang fisik menjadi utama. Cabur yang membutuhkan kontak fisik. Sepak bola, kontak fisik. Bola voli, fisik perlu tapi tidak ada kontak fisik, beda. Basket, ada yang dari basket? Wah, basket fisik gak bagus, selesai coach ya. Gak bisa main man to man, gak bisa main apa? Kalau di sepak bola namanya flank. Flank itu pertahanan tinggi. Apa? Full court. Nah, enggak bisa full court. Itu kesukaannya Mas Koko Pelita Jaya. Saya sama Mas Koko tanya, Mas Koko, pingin main kayak apa? Aku mau atletku bisa full court 4 quarter. Oke. Berarti MFT harus level 14. Serius? Serius. Yang enggak kuat cuma 2. Febri sama Keceng. Wes tuwek Mas Tur ya, sudah bilang tua itu susah gitu ya kan. Repot atlet, sudah tua Pak Tur ya sudahlah, kalau sudah tua parkir saja ya kan. Kan saya bilang begitu. Nah gini, mental pasti Pak, mental itu sangat kita butuhkan. Fisik, teknik, taktik bagus, mentalnya selesai, sudah. Ada cabur yang melihat lawannya udah takut. Sepak bola, ada Cristiano Ronaldo udah selesai itu Pak. Kita nggak jadi main bola, minta foto nanti. Iya kan? Angkat besi, ketemu nama Eko Yuli, selesai. Bola voli ketemu Randy Tamamilang sama Rifan, selesai sudah. Iya kan? Pengaruh. Semua berpengaruh. Tapi kalau Anda nggak temu di lapangan bentrok langsung, sebenarnya nggak ada masalah. Coba basket. Kalau ketemu sama-sama Indonesia mungkin masih berani. Tapi dengan nama besar takut kan? Kalau ketemu pemain NBA nggak punya pemain luar negeri, kalau nama besar ukurannya udah kalah, selesai ya. Olahraga butuh ketinggian tuh bola voli. Basket, meskipun kita ngomong materi nggak bagus, kalau tingginya udah kalah takut nggak Pak? Sudah ngepir. Kami bawa CLS main di Thailand, ternyata high tech Bangkok itu 12 pemain lokalnya itu ternyata timnas. Asingnya 2,25 meter. Wih, ini bisa pinjam maling mangga itu kan. 2,25 meter. Pemain kita asingnya paling tinggi 2 meter. Satunya 180. Lokal kita paling tinggi 190, si Agung. Mana Agung ngedang gak masuk lagi, selesai dunia. Thailand besar-besar, waduh kata anak-anak, coach gimana, lah kita tisi 2 bulan kalian makannya tiap hari tempe penyet, mana bisa. Tapi kami kalah 78-76, itu bagus. Karena lainnya dibantai 140-30, ngeri itu ya. Kenapa? Ya itu dia, nah fisik, teknik, taktik, mental, kalau semuanya berjalan lancar, prestasi enggak? Prestasi. Ada cabur itu kadang-kadang fisiknya jelek, taktiknya bagus, mentalnya bagus, fisiknya jelek, tapi mentalnya mental penjahat lapangan. Bisa juara enggak? Bisa. Tahu maksud saya penjahat lapangan? Enggak kenal takut itu. Berani. Saya dulu kalau main voli resek Pak. Tim kepelatihannya sama Tor, Timnas, Mas Joni, Mas Johan, Mas Sigit, Mas Novi. Itu satu rating saya. Saya cuma 170, mereka 185 ke atas. Kalau ketemu saya paling dongkol mereka. Saya kalau main mesti bilang, toser umpan saya, bloknya kecil-kecil. Padahal mereka lebih tinggi. Kamu yang kecil, kita lihat nanti. Ya kan dulu boleh, sekarang nggak boleh Pak. Sekarang kena kartu kuning gitu. Ya kan dulu boleh. Lempar saya, bloknya kecil. Begitu dia dumpan saya, bloknya panjang-panjang, ya nggak smash tajam dong.
touch block, mental, bloknya kecil-kecil. Itu pemain resek Pak, mental. Kami menang tarkam sama mereka. Tapi begitu event resmi, enggak boleh Pak. Bloknya kecil-kecil, panggil wasit, kau, sini tak boleh. Selebrasi ngadep lawan aja kita ditegur. Dulu boleh Pak, kalau tarkam bebas. Ya itu bedanya, pemain tengil ya katanya sekarang ya. Ya untuk enggak tengi ya, kalau tengi kan susah. Macam minyak goreng tak terpakai bertahun-tahun itu nanti ya. Nah, latihan tadi fisik, teknik, taktik, mental. Kita akan berbicara hari ini fokus pada fisik. Sesuai dengan bidang saya sebagai pelatih fisik dan konsultan fisik. Nah, latihan fisik Pak meningkatkan fungsi dari otot. Ya, bahwa latihan fisik itu membuat otot kita bekerja jauh lebih baik. Nah, hasil penelitian, latihan beban itu latihan kekuatan meningkatkan kualitas kerja otot. Jika dimulai tepat waktu. Nah, ini yang bahaya. Dimulai tepat waktu. Kapan itu? Dulu kita masih terpancau, latihan beban itu dimulai 17 tahun, betul? Telat, sangat terlambat, apalagi untuk putri. Perempuan itu harus mulai latihan beban ketika dia menstruasi pertama selesai, ajak dia latihan beban. Pasti dia tingginya akan lebih bagus. Kalau laki-laki, tunggu dulu. Karena putri itu akil baliknya, tandanya menstruasi. Menstruasi berarti hormon namanya estrogen sudah sempurna. Harus itu dimulai latihan beban. Artinya hormon pertumbuhannya sudah bagus. Kalau enggak latihan beban nunggu 17 tahun lah. Kalau dia mainnya 11 tahun, 6 tahun kita buang waktu. Nah itu harus segera kalau putri. Makanya sebelum dia mens, ajarkan dia latihan beban dengan berat badan sendiri. Begitu dia mens, masuk dia latihan beban. Jatim ini proyek percobaan saya atlet balap sepeda. Sekarang masuk pelatnas junior, usia baru 13 tahun. Porprov kemarin dapat 3 emas, 4 perak, 5 perunggu. Mens pertama 2 tahun lalu, umur 11 tahun. Bapaknya ikut pelatihan seperti ini, dites anaknya. 2 minggu selalu laporan saya, coach anak saya sudah bisa leg press 145 kilo 10 repetisi, 4 set. Gila. Porprov menggila, sekarang dipanggil pelatnas junior balap sepeda. Sangar itu. Tapi pas, dan saya bilang, anakmu tambah tinggi enggak? Sejauh ini dalam 2 tahun dia sudah meningkat tingginya sampai 8 cm. Ya itu tadi, hormonnya sudah sempurna. Kalau laki-laki beda dengan perempuan. Laki-laki itu begitu kan enggak ada menstruasi itu masalahnya kan. Cuma ada ciri-ciri lain laki-laki. 1 berkumis, masalahnya tidak semua berkumis. 2 bulu kaki banyak, tidak semua bulu kaki banyak, ada yang kaki meja kayak saya. Jakun, tidak semua punya jakun. Kalau laki-laki apa yang paling gampang? Suaranya. Suaranya membesar, tandanya dia mulai dewasa, akil balik. Tapi laki-laki harus sabar, beda dengan perempuan. Begitu suaranya membesar, cek tinggi badan dan berat badan. Tunggu 6 bulan lagi Pak, mayar matang dulu. Kalau 6 bulan beratnya ndak naik, tingginya ndak naik, tunggu 1 tahun. Masih gak naik, tunggu 18 bulan. Kalau 18 bulan ndak naik, latih. Itu laki. Tapi kalau dia dalam 6 bulan, tingginya naik sekitar 2 cm, beratnya naik 2 kilo minimal, gas. Berarti hormonnya sudah sempurna. Itu laki-laki. Jangan tunggu 17 tahun, terlalu lama. Oke? Di Kediri saya pegang atlet 14 tahun with training. Ada yang bilang, "Pak, nanti pendek." Kita lihat. Ada wali atlet. "Nanti anak saya pendek." Ayo 6 bulan ke depan kalau anakmu tidak nambah tinggi, kamu kasih saya apa? Saya kasih kamu apa? Saya bilang, kalau anakmu tidak nambah tinggi, tak belikan aparel olahraga yang paling mahal buat anakmu. Mulai sepatu, kaos kaki, kaos sama semuanya. Oke, deal. Tapi kalau anakmu nambah tinggi, apa aja coach saya siapin. Wow. Ternyata setelah dites dalam 2 bulan, anaknya naiknya 4 cm. Bingung mamanya. Gimana coach? Gampang. Kalau weekend kita sparring, ibu sini,
bawa makanan buat tim pelatih aja deh, nggak usah mahal-mahal. Jadi tiap hari bawa kerupuk 1 bal sama sambel. Dia panen nanas bawa nanas, kelapa muda bawa kelapa muda, apukat bawa apukat 7 bulan dari Kediri. Coach mau duren, los, saya bilang. Mau ini los, iya kan? Kebetulan produk-produk pertanian tidak ada masalah, ya kan? Naik selama 7 bulan saya pegang, dia naik 7 cm, Pak. Pendek jadi tinggi. Kenapa? Ya saya bilang hormonnya sudah sempurna, jangan terlambat. Ototnya bagus, otot yang bagus, geraknya akan bagus. Ada yang dari senam, gimnastik? Gimnastik? Ya. Atlet gimnastik ototnya bagus, geraknya bagus enggak, Pak? Bagus. Gimnastik ini cabur khusus, Pak. Karena gimnastik flexibility dimulai sebelum dia menstruasi. Karena usia pertandingannya masih muda-muda. Ya, itu dia. Tapi di internasional sudah dirubah, Pak ya. Sudah mulai berapa boleh main minimal? Berapa? 15 junior. Untuk senior. Untuk SEA Games berapa? Minimal 16. Kenapa 16? Supaya tidak mengganggu pertumbuhan perkembangan. Dan senam olahraga yang koordinatifnya tinggi serta kekuatannya besar. Betul? Koordinatif, gerakannya salah, ya mohon maaf apa yang terjadi pada mahasiswa saya yang di Rusia itu meninggal. Ya, karena salah satunya pasti koordinatif, dia salah jatuh. Jadi jatuhnya kepalanya dulu, ada patah di leher. Ya, jadi putarannya salah, kebanyakan ya. Nah. Ya, nggak pas jatuhnya, lehernya dulu patah, batang otaknya yang patah. Itu dia. Senam itu koordinatif, salah mendarat, selesai. Saya pernah menangani privat atlet senam, ikut, tapi dia ikutnya Riau, anak Jatim ikut Riau, Maharani. Di Jatim nggak dipakai, ikut Riau, privat sama saya. PON Papua dapat perunggu. Itu sakti saya bilang, Pak. Kenapa? Dia di balance beam jatuh, metatarsalnya patah, 3 tulang di telapak kaki itu patah 3. Gitu loh bisa jogging, bisa lari. Cuma kok gak aneh. Saya bilang, Bu, ronsen. Ternyata patah 3. Metatarsal itu telapak kaki di sininya patah 3. Operasi. Setelah 3 bulan nemui saya lagi. Perbaiki, PON kurang 8 bulan, sudah lolos prapon. Bagus. Bang Zahari bilang, kok si Maharani bisa 1 kali lompatan bisa double putaran. Diapain? Rahasia pelatih fisik, ya kan? Weight trainingnya yang saya mainkan. Kalau weight trainingnya bagus, powernya pasti bagus, melentingnya akan lebih bagus. Ya, sistem ototnya bagus. Kedua, sistem energi. Sistem energi ini berkaitan aerobik dan anaerobik. Ini berkaitan daya tahan. Beliaunya ini aerobik, anaerobiknya lokal, cepet-cepetan pindah tangan. Dan spot, aerobik apa anaerobik? Endurance-nya aerobik apa anaerobik? Anaerobik, wong musiknya cepet, dadis, gitu kan? Iya, kalau musiknya pakai lagu gelandangannya Roma Irama ya pelan-pelan nanti. Ya, itu khusus tenggo aja ya kan? Nah, cepet ya kan? Tenggo aja cepet, ya kan? Makanya itu aja tenggo cepet. Aerobik sport lebih cepat lagi kan? Ya apa lagi? Ya kalau pakai senamnya lagunya Roma Irama begadang ya pelan-pelan nanti, ya kan? Nah, karakter ini menentukan aerobik anaerobik. Coach yang banyak tahu. Butuh daya tahan. Banyak di anaerobik apa aerobik? Anaerobik. Coach cabur apa? Ya. Aeromodeling. Aerobik apa anaerobik? Aero. Anaerobiknya ada enggak? Ada. Tapi ada kan? Terutama lemparan jauh kan? Itu kan anaerobik. Kemarin Magetan kami punya 3 emas dari atlet baru. Sebelumnya 6 emas 1 atlet, dia pindah Jabar sudah tidak boleh porprov, usianya lewat. Kami punya baru-baru kemarin 3 emas. Kejutan. Masih juara umum, iya kan? Aeromodeling, iya kan? Oh, aerosport yang apa? Oh, gantoli. Butuh kekuatan enggak? Power? Butuh. Paling dominan di mana kekuatan sama power? Sama di mana? Bawahnya? Untuk apa? Terbang apa landing juga?
Nah, kalau kakinya enggak kuat landing nyungsep Pak. Iya kan? Pelatih harus bisa menganalisis sampai di mana kebutuhan otot dan energinya. Kemudian yang penting ini Pak, dua latihan otot dan sistem energi itu meningkatkan kualitas neuromuskuler cabur. Maksudnya neuromuskuler gini Pak, otot yang kita latih sama keinginan di otak itu biar nyambung. Memungkinkan nggak di aerobik salah gerak? Itu karena neuromuskuler sistemnya kurang pas. Senam memungkinkan tidak? Gerakannya salah. Maunya A, keluarnya B. Memungkinkan tidak? Bisa terjadi? Bisa. Karena ini neuromuskuler. Fisiknya tidak bagus, neuromuskulernya juga tidak bagus. Di sini sama. Angkat besi, sama. Salah gerakan karena apa? Fisiknya tidak nutut, kekuatannya tidak nutut, maka nggak bisa. Gerakannya sempurna. Ya, basket, wah apalagi bisa salah umpan itu. Karena urusannya bukan main sendiri sama orang banyak. Makanya di basket level dunia ada yang umpan pakai umpan cuek katanya. Ya karena chemistry terbangun, dia bugar, dia fit. Tapi dia sudah punya sinyal dengan temennya. Makanya kalau sepak bola Toni Kroos itu terkenal, iya kan? Dia bilang begini, orang lari ke sana diumpan ke sana, ada yang ngejar. Itu udah janjian Pak. Itu enggak sembarangan, itu latihannya berkali-kali dan fisiknya luar biasa. Memungkinkan nggak fisik nggak luar biasa? Coach caburnya apa? Hand, get ball. Ini yang, ya perlu koordinasi, perlu kekuatan. Mungkin yang tidak kecepatan ya, kecepatannya lokal, tidak badan, tangan aja kan? Waktu, ya, waktu bermain, ya sama. Cuma yang membedakan presentasinya, kecepatannya sama basket, enggak sama. Sama-sama butuh daya tahan butuh. Main panas-panas kan? Iya. Beda tapi dengan basket daya tahannya. Cabur apa? Renang. Wah, apalagi renang juga berat. Dia bukan hanya melawan dirinya sendiri, tapi melawan air. Ngelawan sebelah enggak perlu dilihat, pokoknya kencang selesai. Cuma lawannya air. Dan ingat, air itu bukan hanya gelombangnya saja, tapi juga apa? Ayo, pelatih harus tahu loh. Apa? Nah, apa yang menjadi lawan selain jadi sahabat? Anda bilang sahabat. Lawannya apa di air itu? Selain arus, kalau arus di kolam renang tidak mungkin tidak ada. Apa? Halo, harus tahu ini renang. Apa? Bukan, di air justru tidak gravitasi, dia akan melawan hukum Archimedes. Apa? Suhunya Pak. Coba latihannya di Palembang, airnya suhunya 25, tiba-tiba main di tempat dingin. Suhunya kira-kira 15-16 derajat. Gimana jadinya? Kaku. Iya, bulunya berdiri semua, iya kan? Aman nggak? Nggak aman. Pon Jabar itu siksaan Pak 2016. Jatim Panjat Tebing gagal total. Kenapa? Main di Lembang, suhunya 16 derajat. Posisi jam 8 pagi. Surabaya jam 6 pagi sudah 35. Main di Jabar 16, selesai dunia. DKI pinter dia. DKI 6 bulan sebelum PON tinggal di Lembang tanpa sepengetahuan orang Jabar. Wah, licik juga dia. Aman dia. Aceh duitnya banyak Pak. Taruh derajat Aceh itu dia dapat 2% dari APBD Pak. Karena dia cabur yang menyumbang 40% total medalinya Aceh. 40% dari total medali Aceh. Kan dia 6 medali dia dapat 2. 40%, jadi dia dapat 2% APBD. Aceh kan banyak Pak, melimpah-limpah. Dia telepon saya, Jatim ada nggak acara kau terima saya, nanti saya kasih duit. Saya bingung ngabisin duit. Ini gila, ini Pemprov Aceh, kita aja cari duit susah, dia mau buang duit. Saya bilang, kalau aku mau ke Bandung rencananya 8 bulan TC di Jabar, biar dia tidak kaget dengan suhunya Jabar. 8 bulan dari Jabar, nggak ada masalah. Dan mereka dapat lagi emas 2, sama masih nyumbang 40%, 2% APBD. Saya tanya berapa miliar? Cuma 8. Buset, satu cabur 1 tahun 8 miliar. Beuh, itu tryoutnya Thailand. Kamu sparring sama siapa di Thailand? Ah, sama Muay Thai, pokoknya kelihatan sparring, yang penting jalan-jalan. Oke, 8 miliar bos. Atlet cuma 10.
1 tahun, banyak itu, ya kan? Itu Aceh begitu ketentuannya. Kalau atlet menyumbang persentase di atas 10%, dapatnya persentase APBD. 10% cuma dapat 0,5%. Ya lumayan 2 miliar setahun. Kan lumayan Pak, 1 cabur loh itu. Itu dianugerahi sama pemerintah provinsinya. Tapi kebijakan setiap provinsi beda, ya kan? Kalau sini dapatnya kan banyak. Dapat berapa kemarin Pon? Medalinya, bukan medalinya. Berapa? Ada 50 emas? Gak ada? Berapa? 6 emas. Wah, 6 emas. Harusnya kalau modelnya Aceh, ya Aceh berani ngomong gitu karena dia yakin gak dapat lebih dari 10. Waktu pon-pon sebelum kemarin kan tuan rumah beda. Sebelum tuan rumah, saya bilang ketua KONI kan, pengurus KONI kan dari dosen Unsiah teman saya. Kita tuh berani nerapin yang dapat di atas 20% itu pakai persenan APBD karena kami yakin kami nggak dapat 10 emas. Kami yakin. Kalau udah yakin kan hitung-hitung nggak akan banyak Pak Tur. Oh iya, oke lah. Kalau Jatim pakai gitu bangkrut Pak APBD Jatim. Kan dapatnya di atas 100 itu. Ya, Bu Khofifah marah-marah itu Pak. Emak-emak kalau marah bahaya. Ya. Nah, ini otot Pak. Jadi sistem kerja otot kita lihat mekanikanya. Otot ada yang kerjanya menarik, ada yang mendorong, dan itu berbeda cara melatihnya. Ya, nah banyak cara. Otot ada yang bekerja agonis, antagonis. Kalau kita melakukan ini agonis, ini panjang. Itu kerja otot. Itu pasti Pak. Nah latihannya akan berbeda. Ketika kita memberikan latihan beban Bapak Ibu, yang penting itu kalau dia tidak progres, maka tugasnya adalah mencari latihan pengganti untuk otot yang sama. Air e-sport perlu nggak kekuatan otot punggung sama kaki? Kenapa? Iya, duduk lama. Jangan dipikir otot punggungnya nggak siap. Ketika otot punggungnya kram, wassalam, encok, iya kan? Turun konsentrasi. Jangan salah, meskipun cuma duduk. Kami tes itu otot punggungnya. Saya kasih bentuk Superman hold atau deadlift atau back up ya. Nah ini dia. Ini beda ototnya. Kalau ini yang dilatih fokusnya pada tricep, ini pada bicep. Pullover pada tricep sama otot dada. Kalau ini fokus pada bicep. Ini beda konsep ototnya. Dua-duanya harus dilatih. Nah, saya tanya ada yang dari tinju? Ya. Tinju dominan ototnya bicep apa tricep? Bicep. Berarti pukulannya banyak pakai hook sama uppercut dong. Ya. Statistik tinju itu yang paling banyak dipakai itu hook, uppercut atau jab straight. Kalau jab straight yang dominan apa Pak? Tricep harusnya, karena dia ekstensi, memanjang. Harusnya tricep. Bicep itu kalau atlet yang dominan uppercut dengan hook. Tapi dua-duanya harus dilatih dengan persentase lebih tinggi pada tricep. Bola voli, bicep apa tricep? Smash, tricep. Tapi saya sering lihat pemain bola voli yang dikencengin bicepnya. Ya tangannya nyemesnya begini. Gitu. Harusnya tricep yang diperkuat. Betul enggak Bu? Kempo? Bicep apa tricep? Tricep. Ada yang gulat? Gulat tuh dominan bicep apa tricep? Bicep karena tarik-tarian. Iya kan? Tarik-tarian, grounding, grappling. Nah itulah peran kita tentang otot dalam cabang olahraga. Saya di Jatim pernah pegang gulat itu 2007 sampai 2009. Pomnas 2009 di Palembang saya pegang gulat. Saya nginep di Hotel Sailendra tuh. Satu tim saya mabuk kena durian semua. Untung tinggal mau pulang aja Pak. Coba kalau belum pulang, wah selesai hati saya. Durian sini kan ada pahit-pahit gimana enak ini. Oh, saya dikasih duit 2 juta. Dapat berapa durian kau 2 juta. Di Surabaya cuma dapat 20. Di sini dapat 1 pickup L300 saya Pak. Kebetulan teman saya Kapolsek di sini. Kamu, siap Bang? Cariin saya durian. Siap Bang? Berapa? Ada duit 2 juta. Saya ambil 1,5 juta aja Bang. Oh iya. Datang 1 pickup. Siapa yang makan ini? Waduh, mati saya kesempatan kok disikat blub. Besok pagi ditelepon, bangun pesawat pagi nih.
Aduh Pak pusing, ya ampun. Sampai saya tuh gendong atlet saya keluar hotel, gak mandi. Karena mepet waktunya, mabuk durian dia. Wah kacau ini ya. Ternyata penting sekali kita pahami itu coach. Nih, secara mekanik kerja otot, eksentrik itu memendek coach. Eksentrik memanjang, konsentrik memendek. Ketika orang mau melompat, ya kan, dia menumpu, ini memendek. Kemudian take off, memanjang, kemudian memendek lagi. Itu kerja otot. Orang pukul jab, ya kan? Yang pendek mana ini? Mau pukul bicep, tricep sudah mulai panjang. Ketika dilepas, dia akan lebih panjang tricepnya, ya kan? Bicepnya memendek. Tapi bicep akan berperang untuk tarik kembali. Pam. Sama dengan tendangan juga kurang lebih begitu. Jadi mekanika ini kalau coach paham dalam melatih fisik itu luar biasa. Basket bicep apa tricep yang dominan? Kalau shooting mana? Tricep. Still bicep. Iya kan? Mau rebound. Bicep dulu apa tricep dulu? Tricep coach. Dorong orang. Tahu saya. Dorong orang tricep, ya enggak? Save area tricep. Habis itu dia lompat. Bicep. Itu dia, itu tangannya, belum kakinya. Mau lompat, turun, hamstringnya dulu yang bekerja. Take off, hamstring yang mendorong. Ya, ini dia coach. Ya, oke, otot, ya. Jadi fungsi otot sangat umum. Ada yang namanya ini local stabilizer. Bahwa otot itu fungsinya menstabilkan gerak. Ya, orang nendang, yang menstabilkan gerak mananya? Tendangan. Ini contoh tendangan nih. Sebagai stabilizer mana? Yang mana yang menstabilkan? Kaki yang bertahan. Terutama mana? Tungkai bawah. Apa? Calves. Ya kan? Ini stabilizer. Yang ini global stabilizer di pinggang. Mana yang global mobilizer? Yang jadi titik geraknya? Yang kaki tendang bagian atas, iya kan? Ini stabilizer bawah, global stabilizer, ini global mobilizer di sini. Ini harus pahami pelatih, titik geraknya di mana, sumber geraknya di mana, benturannya akan di mana. Itu yang harus kuasai pelatih, melatih fisik, ya. Oke, ini contoh, ini gerakannya lokal, ini lebih banyak. Jadi pelatih itu mulai melatih per potong-potong bagian tubuh, kemudian secara keseluruhan. Berat juga ini. Makanya harus punya mutilasi. Wah, saya jadi takut Bu. Mutilasi di Jawa Timur yang barusan terjadi itu dekat kampus kami. Itu dekat kampus kami. Dan salah satu dia buang itu di depannya tempat saya beli buah. Jumlah potongan 565 potong. Sadis itu. Sadis sekali. Hanya gara-gara tidak mampu memenuhi kebutuhannya si cewek. Nah, jadi cewek-cewek tolong tuntutannya jangan tinggi-tinggi. Ibu-ibu, jangan tinggi-tinggi ya. Ya. Kalau sudah keluarga rasanya beda deh. Tapi itu masalahnya belum menikah ya. Jadi tuntutannya terlalu tinggi. Kasihan, jadi kasihan. Kemarin saya sempat ikut datang di lokasi yang penemuan pertama kan di jurang di Pacet itu. Itu jurangnya vertikal itu. Miring begini jurangnya. Dan di situ memang tempat pembuangan, Bu. Beberapa kali pembunuhan dibuang di sana, kedalamannya lumayan 100 meter. Orang pembunuhan dibuang di sana, itu tempatnya memang. Orang bilang Bukit Teletabis, di tikungan naik view-nya bagus, tapi di bawahnya tempat buang-buang. Orang nyolong kabel mantap. Dan kalau malam di atas jam 7 orang nggak mau lewat sudah. Jalannya kecil, sepi, tanjakannya tajam. Ya pasti. Kalau ibu cari di Instagram, cari hashtagnya cangar. Hashtag cangar. Itu ada supir truk berhenti di jembatan double. Itu memang tempatnya istimewa. Cangar. Kalau C-nya diganti S jadi sangar. Holol. Ya, oke, balik sini Bu.
Ya, ini lokal, ini keseluruhan, ini banyak yang bekerja. Itu jadi pelatih larinya ke sana. Nah, ini harmonisasi Bapak Ibu. Di luar negeri, atlet yang fisiknya banyak, itu harus bisa begini. Harus bisa begini. Tapi, ada tapinya. Orang Indonesia memang tidak direkom melakukan gerakan snatch. Kenapa? Satu, dari kecil tidak pernah diajarkan. Betul, Coach? Kecuali teman-teman angkat besi. Dua, struktur tulang Indonesia itu tidak terlalu besar di sini. Sehingga kalau nggak dilatih dari kecil, dilatihkan ketika sudah besar dan terlambat. Karena kita ngelatih ini nunggu beban tuh biasanya kan tadi 17 tahun kan. Kita sudah sangat terlambat. Jadi ligamen dan ototnya sudah terbangun kaku. Rentan cederanya lepas bahunya. Tapi kalau dari kecil sudah diajarkan melakukan ini menggunakan stik kosong, tongkat pramuka, ya kan? Aman, itu bagus. Makanya kalau Indonesia biasanya cuma pakai power clean. Clean, jump. Itu paling sederhana melakukan gerakan harmonisasi neuromuskuler. Ini salah satu melatih power lengan dan stabilitas tubuh. Saya kalau pegang tim di persiapan khusus ini wajib Pak. Wajib saya lakukan. Bola voli, sepak bola, basket sudah. Harus bisa. Kalau nggak bisa jangan harap gerakannya meledak dan bisa menguasai lapangan. Body charge pasti kalah. Saya ngelatih PON Jatim pemain saya kecil-kecil. Ketemu Persebaya sparring besar-besar. Di body charge sama pemain asing Persebaya. Yang nyungsep pemain asing Pak. Iya. Bahkan waktu dengan Persela si Beltran, siapa itu, besar itu, body pemain saya si Dwiki Pardianto yang sekarang di Arema, yang nyungsep dia Luciano Beltran, bung nyungsep. Dia bilang, badanmu kecil kok ditabrak, kok keras, buka baju, bawa tahu Kediri 4 Pak. Oh kalau di sini nggak ada tahu Kediri, pempek Palembangnya di sini 6 Pak. Ada 6 pempek Palembang di sini, wih. Kecil badannya kok gede dibuka, ya ototnya bagus. Tapi dia wajib bisa ini. Karena ini bukan hanya melatih kekuatan, tapi juga menyeimbangkan tubuh. Kakinya lebih kuat untuk gerakan body charge. Itu dia. Ya. Nah, tadi fisik sudah otot, sekarang bicara energi. Sistem energi, nah aerobik anaerobik penting. Kalau mainnya panjang, pasti banyak aerobik. Tapi di olahraga modern bukan selalu panjang waktunya adalah aerobik, tapi pergerakan menentukan anaerobik atau tidak. Sepak bola modern aerobik apa anaerobik Pak? Anaerobik. Bahkan di Eropa tuh mengklaim sepak bola itu 90% adalah anaerobik. Cuma Eropa sudah keren Pak, pakai katapul. Kita belum, masih begini Pak. Kita kalahnya di sana aja. Potensi kita nggak kalah. Anaerobik itu sangat dominan sekarang di olahraga modern. Bola voli dulu aerobik, sekarang anaerobik. Karena mainnya cepat, ya kan? Rally-nya cepat. Ya. Kami dulu pernah sparring sama Petro Pak. Pemain Petro bingung Pak. Pemain Petro itu lokal yang Pro Liga ketemu lokalan kami Porprov itu bingung. Kenapa? Geraknya cepat-cepat. Speed bagus, anaerobiknya bagus. 5 set mereka pegang-pegang lutut, sudah persiapan rukuk dan sujud, anak-anak kita masih berkaca pinggang. Katanya, coach, makan apa anak-anak? Nasi. Petro malah makannya daging tiap hari, kita tempe tahu. Tapi yang penting apa? Proses latihannya benar, itu aja. Ya. Dan ini akan support kerja otot. Nah ini tadi. Sistem energi berkaitan penggunaan oksigen dan tidak menggunakan oksigen. Ini yang disebut anaerobik, ini aerobik. Maksudnya tidak pakai itu bukan tidak pakai sama sekali Pak. Karena saat gerakan cepat kita kan nggak mungkin napas berkali-kali. Betul? Dance, pas cepet, bet, kan tahan napas bentar. Iya kan? Sprinter ada yang dari atletik. Sprinter itu 100 meter berapa kali dia bernafas? Tidak banyak itu Pak. Kalau siap langkah dia napas, lambat. Bisa jadi 3-4 langkah baru bernafas. Kenapa? Dia tidak banyak ambil oksigen. Utangnya banyak Pak, utang oksigen.
Makanya finish langsung itu bayar utang. Ya, itu dia. Waktunya singkat, waktu lama. Kalau waktu singkat dia pakai anaerobik itu enteng. Tapi kalau waktu lama anaerobik dia intensitas tinggi. Intensitas rendah itu waktu pendek pakai oksigen rendah. Tapi intensitas tinggi tidak pakai oksigen waktu singkat itu juga intensitas tinggi. Sprinter berapa detik? 11, 10. Pendek. Dia tidak pakai oksigen, intensitas tinggi. Kalau rendah pakai oksigen, waktunya singkat, intensitas rendah. Tapi juga pakai oksigen, waktunya lama, dia intensitas rendah. Contoh, maraton. Level kita. Tapi kalau maraton Eropa, selesai kita. Level dunia, selesai kita. Rekor atletik 5.000 meter dunia itu cuma 12 menit sekian detik. 5 kilo Pak, lari. 12 menit 39 atau 13.39 saya lupa. Bayangkan, itu kemarin kami cek VCR velocity cruise sekitar 7,5 meter per detik. 1 detik dia 7,5 meter Pak, bayangkan. Itu lari, apa dikejar maling, apa ngejar maling. Kan gitu logikanya. Tapi itu levelnya sudah anaerobik, waktunya cukup lama, 12 sekian. Dia tidak banyak oksigen, intensitas dia sangat tinggi. Nah tergantung coach memahami cabur, apa sistem energi caburnya. Nah bagaimana yang bagus? Tentu kerja dengan intensitas yang lebih lama yang kita inginkan. Volley satu pertandingan berapa jam coach? Yang paling intens, paling lama? 1 jam? 1 jam setengah. 1 jam setengah itu kalau 3-0. Bisa nggak sampai 2,5 jam? Bisa, putri terutama ya. Kalau putra 5 set rata-rata 2 jam, bisa 2,5 jam. Sepak bola sekarang berapa menit Pak? Sepak bola. Katanya kan 45 kali 2 kan? Sekarang tidak. Perpanjangan waktu satu babak bisa nggak sampai 10 menit? Berarti tambah 20 Pak. 110 menit sepak bola itu. Basket aja yang bersih. Ya kan? 4 kali 10 menit. Totalnya main bisa 2 jam setengah. Ya. Iya kan? 2 jam setengah basket. Itu fisik gak bagus. Wassalam. Iya kan? Itu yang harus pahami pelatih. Renang berapa menit? 100 detik ya? Berapa detik? Di bawah 1 menit untuk nasional. Provinsi? Terus renang ambil napas setiap berapa kayuhan? Tergantung jarak. Kayuhannya berapa kali ngambil napas? Satu kali napas saja. Loh, iya kan? Aerobik apa anaerobik? Anaerobik. Tinju? Aerobik apa anaerobik? Anaerobik. Baku pukul, ya toh? Apalagi lawannya berimbang. Kalau lawannya nggak imbang, dia santai. Nyerangnya sesekali aja. Ya kan? Tapi kalau imbang, sampai bonyok itu yang lihat. Betul. Oke coach ya. Dari sini paham ya. Jadi kalau kita sistem energi baik, maka kita harus berlatih dengan intensitas sama dengan pertandingan. Ya, dengan durasi yang jauh lebih lama. Jadi jangan nyiapkan main 3 ronde, nyiapin 3 ronde selesai kita. Iya kan? Sama, dance sport. 1 hari main berapa kali Bu? Kalau tampil lomba berkali-kali. Bisa 5 kali kan? Berapa menit? 1 menit 20 sekali ngambil, 2 menit ya. 1 menit 80 detikan ya. 80 detik. Nah, itu kan harus hitung berapa kali dia nyiapkan energi untuk tampil. Antar lomba 1 ke 2 berapa menit? Istirahatnya berapa lama? Langsung, terus. Ini penting. Kalau bola voli maksimal sehari main 2 kali. Kalau pesertanya banyak. Kalau enggak, sehari sekali. Lumayan, recovery panjang. Sepak bola enggak mungkin tiap hari main. Minimal 2 hari sekali. Kecuali etar SSB Pak ya, sehari bisa main bengkok tuh kaki orang. Dok, break dulu? Kita break dulu dok. Siap, Ya, oke. Baik, teman-teman kita akan break dulu kurang lebih 20 menit ya. Untuk mau sholat sudah azan juga barusan. Kita akan break dari kurang lebih jam 15
15.20. Ya 15.25, sorry 15.25. Sudah ada di sini, kita akan mulai lagi 15.25 ya. Sudah mulai. Jadi 15.20 sudah ada di ruangan. Baik, kita break dulu, terima kasih. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini patriot.